jalan menuju ladangnya ditutup, seorang pria tebas tubuh tetangganya menggunakan parang hingga tewas. Jenazah seorang pria ditemukan di ladang kopi di Desa Hutarihit, Kecamatan Nainggolan, Samosir, Sumatera Utara. Korban tewas dengan luka bacokan senjata tajam di bagian perut, tangan, punggung, dan telinga. Korban diketahui bernama Sahala Mardogan yang berusia 49 tahun. Atas temuan ini, warga pun langsung melaporkan kejadian ke polisi. Tak butuh waktu lama, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Samosir yang melakukan penyelidikan berhasil mengamankan pelaku, yakni bernama Martua Manulang di kediamannya di Desa Hutarihit yang lokasinya tak jauh dari ditemukannya korban. Dari hasil penyelidikan sementara, motif pelaku pembunuhan ini diduga dipicu masalah akses jalan, yang mana akses jalan untuk menuju ladang pelaku ditutup oleh korban. Pada saat di TKP, kami melihat korban mengalami luka pada pergelangan tangan, bagian perut, dan bagian punggung, serta bagian telinga. TKP kami menemukan sebilah parang, dan saat ini terhadap korban lagi kita bawa menuju Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Saat ini tersangka sudah dilakukan penangkapan dan saat ini kita lakukan pemeriksaan di ruangan Satreskrim Polres Samosir. Pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Mapolres Samosir. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka pun terancam dikenakan pasal tentang pembunuhan yang ancaman hukumannya di atas 10 tahun penjara. Panji Satrio, BTV, Samosir, Sumatera Utara. Dan misalnya mengetahui lebih jauh, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Samosir, ada AKP Natar Sibarani. Selamat sore Pak Natar. Pak Natar, dari hasil penyelidikan polisi dan keterangan pelaku, apa kemudian yang mendasari pelaku hingga nekat menebas begitu tetangganya sendiri? Apakah benar-benar hanya karena akses jalan yang ditutup, Pak? Ya, benar. Jadi modusnya karena tersangka sakit hati, dikarenakan akses jalan menuju ladang milik daripada tersangka ditutup oleh korban dengan menggunakan pohon kopi. Demikian. Baik, apakah sebelumnya antara korban dan juga pelaku ini sempat ada perbincangan begitu mengenai bagaimana baiknya agar keduanya ini sama-sama tidak terganggu? Ya benar. Pertama, tersangka ada berbincang dengan korban agar membuka akses jalan yang dilakukan oleh korban. Namun korban tidak mau dengan menantang daripada tersangka sehingga terjadi perkelahian. Demikian. Apa yang melatar belakangi korban akhirnya menutup akses jalan? Apakah memang ada pembangunan rumah atau itu memang sebenarnya jalan pribadi? Itu adalah akses jalan memang hanya khusus untuk di ladang. Namun akses jalan satu-satunya harus melalui daripada perladangan daripada korban. Jadi tersangka harus melalui daripada perladangan korban. Korban merasa tidak senang karena tanaman menjadi rusak. Demikian. Oke, nah kemudian apakah ini kejadiannya langsung begitu Pak, atau ini ada jeda beberapa hari sampai kemudian dilakukan pembacokan? Kejadiannya sesaat, karena pada awalnya korban sudah berada di perladangan dan tersangka hendak ke ladangnya, sehingga melihat daripada akses jalan ditutup, maka si tersangka menyuruh untuk dibuka oleh korban, namun korban tidak mau sehingga terjadi perkelahian sesaat itu, sehingga terjadi pembunuhan. Demikian. Baik, mungkin bisa digambarkan Pak, apakah ini lokasinya di rumah korban kah atau benar-benar di akses jalan yang akan ditutup itu Pak? Ini di akses perladangan, jauh daripada perkampungan atau rumah. Pasca kejadian Pak, apa kemudian ada saksi mata di sana? Atau hanya kedua pihak ini yang berada di sana? Pada saat kejadian tidak ada saksi yang melihat, hanya tersangka dengan korban. Bagaimana kemudian akhirnya kasus ini terungkap Pak? Apakah ada penemuan jasad begitu di tengah ladang?
Jadi setelah tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban, sehingga tersangka mendatangi rumah daripada saksi, yaitu sebagai kepala dusun, dan menceritakan hal demikian, sehingga kepala dusun melakukan penelpon daripada pihak kepolisian, dan kita dari kepolisian, umumnya Reserse Kriminal Polres Samosir langsung menuju TKP dan melihat sudah ada mayat dan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Apakah korban dan pelaku ini sebenarnya juga sudah mengenal satu sama lain, Pak, sampai kemudian akhirnya berakhir seperti ini? Ya benar, si korban dengan tersangka masih ada hubungan keluarga dekat. Baik, baik. Sebelumnya apakah ada permasalahan lain, Pak? Menurut daripada hasil penyelidikan kita, permasalahan di antara kedua belah pihak, antara korban dengan tersangka, sebelumnya tidak ada. Hanya penutupan akses jalan ke ladang demikian. Hubungan keluarga ini apa, Pak? Apakah sangat dekat atau keluarga jauh, Pak? Sangat dekat. Baik. Terakhir, Pak, ini kan dalam kasus ini, polisi akan mengenakan pasal berapa, Pak? Apakah ada unsur perencanaan di dalamnya? Tidak ada. Jadi yang kita kenakan pasal yaitu pasal 351 ayat 1 ke 3, subsidiar pasal 338 dari KUH Pidana. Baik, baik. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Samosir, AKBP Natar Sibarani telah bergabung sama kami di Berita Sore.